Victor. Salam kenal semuanya, Mbak Gayatri, Mas Nafis, Mbak Agista, Mas Fauzan, dan Mas Wirya. Kita kelas kecil ya, artinya menurut aku harusnya bisa banget untuk diskusi lebih dalam lagi, boleh banget. Apa yang mungkin saya bisa bantu jawab, saya usahakan untuk jawab dengan sedalam-dalamnya. Nah, teman-teman, izin aku share ilmu pengetahuan yang sedikit bahkan menurut aku sih yang aku punya. Kita hari ini ngobrolin tentang menulis jurnalisme naratif ala Tempo. Nah, mungkin karena ada beberapa latar belakang teman-teman yang bukan di dunia jurnalis ya, aku juga cuma mau share mungkin dan mengingatkan kembali kepada teman-teman mungkin jurnalis itu apa aja gitu kan. Tugasnya itu yang pasti kami merekam peristiwa, lalu tentu saja mempublikasikannya. Salah pula itu tulisannya, mempublikasikannya harusnya. Melalui apa? Melalui tulisan, luring, dan daring, artinya ada media cetak, ada juga media daring, media online, sekarang banyak banget ribuan, ratus ribu sih yang saya tahu media-media online di Indonesia. Lalu ada juga video tentu saja di televisi sudah banyak sekali televisi-televisi nasional yang membagikan berbagai berita, entah breaking news, entah laporan-laporan feature. Juga ada radio biasanya sih di ini ya di mobil kita dengarnya mungkin lebih banyak di mobil. Dan juga jurnalis foto. Teman-teman, ini sharing aja ya. Mungkin kalau misalnya di kita tuh mikir kalau misalnya radio tuh kan uh, sharing-sharingnya tuh cuman ngomongin tentang musik doang ataupun uh, ya mungkin breaking news yang lebih mendalam sekali gitu. Dan menurut saya sih ya, kalau jurnalis radio di sini agak berbeda lah dengan yang pengalaman aku waktu yang tadi aku sempat bilang aku sempat magang di ABC News Australia. Ternyata teman-teman mereka itu ini loh cukup intens sekali, cukup dalam sekali eh, dalam hal radio karena mereka tuh kayak TVRI-nya Australia kan teman-teman ya. Nah, akhirnya mereka punya studio banyak sekali. Studio untuk yang talk show kalau seperti radio-radio di Indonesia juga itu banyak satu gedung. Setahu saya ABC Australia itu punya banyak beberapa gedung kan ada di Sydney, ada di Melbourne. Aku kebetulan di Melbourne. Di Melbourne tuh ada kira-kira 14 studio untuk talk show. Terus mereka tuh punya studio untuk merekam merekam lagu-lagu instrumental, jadi mereka mengundang entah para seniman-seniman ataupun juga para musisi-musisi gitu dia nulis instrumental, kemudian nanti dia siarkan di radio-radio mereka itu. Lalu mereka itu yang menurut aku lucunya itu di ABC News Australia tuh perbandingan aja sih dengan radio media di kita gitu kan. Mereka itu mau loh mengangkat isu-isu yang sangat dasar gitu. Kayak petani, mereka tuh mau mengundang petani-petani yang menurut mereka sudah bagus gitu hasil buminya gitu dia bagus terus dia siarkan dia sharing-sharing cerita terkait dengan petani. Kalau ini pandangan aku secara umum sih, mungkin kalau radio kita lebih banyak yang ngundang lebih ke seni ya, entah Raisa, entah artis, entah siapa gitu. Tapi ya, ya itu menurut aku kalau di Australia tuh jauh lebih mendalam sih, jauh lebih beragam isi-isi materi radio mereka, sorry, gitu teman-teman. Selanjutnya, nah kalau dibilang kita merekam peristiwa, peristiwa macam apa sih yang kami rekam gitu. Mungkin teman-teman di mahasiswa jurusan broadcast harusnya juga tahu nih terkait dengan nilai berita. Kami merekam peristiwa yang memiliki nilai berita. Nah, nilai berita itu ada terkait dengan aktual, tren, lalu ada juga tokoh, ada juga terkait dengan magnitude, lalu dilihat juga dari pengaruhnya atau konflik juga, dan tentu saja significance, kepentingannya nih. Terus dilihat juga apakah itu ada nilai berita dari segi relevansi atau kedekatan. Lalu juga ada human interest, ada dramatis,
atau keanehan atau keunikan, lalu pastinya terkait dengan dampak. Ini kita bahas satu-satu ya. Menurut aku ini penting sih, maksudnya siapa tahu ada yang mungkin ini pengetahuan umum tapi menurut aku bisa di-refresh lagi teman-teman. Jurnalis itu nilai berita yang kita angkat itu terkait dengan tren atau aktualisasi, yaitu dari segi kebaruan, yakni peristiwa yang baru saja terjadi, contohnya peristiwa yang akan dan sedang berlangsung, sudah terjadi semenit, sejam, atau maksimal sehari yang lalu. Ini biasanya berita-berita yang ini ya, kalau misalnya kayak semenit, sejam, itu berita tentu saja yang flash news, breaking news. Kayak misalnya kemarin apa 2 hari lalu ya, kita mengikuti berita panjang ya, berita TV nasional kita tuh menyiarkan kegiatan Verdi Sambo itu rekonstruksi ulang. Nah itu bisa dikatakan itu lagi yang tren banget kan dibilangnya. Nah itu peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi, bahkan baru terjadi. Nah biasanya besok-besoknya itu angle-angle yang berbeda yang diangkatnya. Misalnya hari ini ngomongin tentang tas Gucci yang dibawa oleh Putri, kayak gitu, istrinya Verdi Sambo, kayak gitu. Itu angle-angle yang lainnya. Tapi tentu saja masih mengikuti tren-trennya Verdi Sambo. Lalu terkait dengan tokoh, ini tokoh biasanya sih berita-berita selebriti ya, kayak tingkah pola orang terkenal itu yang selalu pastinya menarik. Pada diri mereka itu tersimpan names make news. Semakin terkenal orang yang diberitakan, tentu saja akan semakin bagus. Kelompok ini tidak hanya orang-orang yang memiliki jabatan tinggi, namun juga influencer atau keluarga mereka. Kita kalau Jokowi mungkin ya semua orang pasti tahu ya, nama Jokowi itu semakin harum, khususnya di daerah, karena aku merasakan ya bagaimana kayak teman-teman daerah itu luar Jakarta, khususnya di pelosok-pelosok mungkin terasa sekali dampak-dampaknya itu. Jadi apapun yang ngomongin berita-berita terkait dengan Jokowi itu heboh sekali gitu. Tapi tentu saja tidak hanya para pejabat tinggi nih yang memiliki nilai berita, pejabat tinggi entah menteri entah apa, tapi juga para influencer. Kita tahu Syahrini yang namanya sudah sangat terkenal, apapun yang dia tulis itu pasti memiliki nilai berita dan membuat masyarakat ingin tahu, entah fansnya yang ingin tahu, entah hatersnya yang ingin tahu, atau entah para netizen yang jempolnya itu sudah sangat gemes gitu untuk memberikan komentar. Pasti semua tuh ingin tahu gitu teman-teman. Selanjutnya faktor nilai berita lain itu adalah terkait dengan magnitude pengaruh tentu saja. Seberapa luas sih pengaruh suatu peristiwa itu bagi publik atau masyarakat luas? Contohnya saja kenaikan harga BBM. Kalau aku nggak tahu nih, teman-teman ngerasain nggak sih pom bensin udah mulai ramai sekali yang ngantri kan bensin karena isu terkait dengan kenaikan harga BBM itu terus bergulir dalam beberapa hari terakhir ini. Kerasa nggak sih di Surabaya mungkin, Mas Wirya, ngerasa nggak sih Mas? Di sana juga? Benar, benar. Sekarang tadi sore macet gara-gara SPBU sudah full Oh semua. iya, oh iya. Teman-teman yang lain, Mbak Gayatri dari mana? Dari Bali kah? Dari Malang, Oh dari sekarang tinggal di Malang. Malang. Iya, pom bensin lagi macet banget dari Macet tadi, ya? Oke, I pada feel ngantri. you. I feel you teman-teman. Aku di Bekasi, sama juga itu dari kemarin ya teman-teman. Udah ngantri di mana-mana urusan kenaikan harga BBM ini sangat santer banget nih. Menteri Keuangan kita kasih isu itu nih bikin kita gergetan, bikin kita deg-degan juga nih apakah BBM naik, karena teman-teman aku semua khususnya yang bekerja di bidang distribusi ya, kan mereka tuh langsung pada mikirin ya ongkos pengiriman barang mereka, supirnya akhirnya, tambahan ongkos bensin, belum lagi teman-teman yang distribusi online kan, ojek-ojek online gitu kan, itu pokoknya lagi santer banget nih. Makanya berita terkait dengan BBM, kenaikan harga khususnya ya, apapun, ataukah bahan pokok kah, BBM kah, even rumah makin mahal aja, itu menurut aku dampaknya luas banget, khususnya para generasi milenial nih yang mungkin masih mencari rumah idaman gitu kan, gitu teman-teman. Nah itu pengaruh bagaimana magnitude
nilai berita dari segi magnitude dan pengaruh itu sangat dilihat gitu, memiliki nilai berita yang tinggi. Lalu berita-berita terkait konflik juga memiliki nilai berita yang tinggi juga, dan itu menarik perhatian masyarakat juga. Entah konfliknya itu konflik antar negara. Kita tahu sekarang kan lagi heboh ya, perang antara Rusia dan Ukraina. Peristiwa ketegangan, perang, kericuhan, soal selalu menarik, termasuk konflik antara artis atau politisi dan konflik antar negara. Tadi aku bilang Ukraina, Rusia, tapi nggak cuma itu doang, tapi kayak misalnya yang sempat heboh juga eh, apa dari Laut Cina Selatan kan, mungkin teman-teman sempat ikut juga ngikutin isu terkait dengan kasus perebutan kekuasaan di Laut Cina Selatan itu. Lalu yang mungkin skala lebih kecil lagi ada bentrok antar mahasiswa kampus, itu paling sering di beberapa daerah kita, entah di kawasan Depok ataupun di kawasan Makassar, itu agak cukup sering tuh Makassar setahu saya. Mahasiswa kampus X dan kampus Y akibatkan sekian banyak luka ataupun tawuran. Ya konflik-konflik seperti itu tuh memiliki nilai berita yang tinggi. Even artis ya teman-teman, seperti kita tahu ya artis-artis kita ini banyak sekali konfliknya, entah konflik internal mereka kemana-mana akhirnya diomongin di media sosial ataupun di berbagai media umum gitu kan, diceritain. Itu masih pro dan kontra sih urusan nilai beritanya, tapi yang pasti mereka mendapat perhatian publik. Mungkin kalau di isu-isu kayak artis gitu, biasanya teman masyarakat yang ibu-ibu rumah tangga ataupun daerah-daerah yang sangat menantilah isu seperti itu gitu teman-teman. Lalu dari segi kepentingan, significance, ya, tentunya ini menyangkut kepentingan, importance orang banyak, kepentingan orang banyak. Seberapa penting nih arti suatu peristiwa bagi publik? Atau apakah peristiwa itu penting diketahui masyarakat? Salah satunya yang tentu saja bikin heboh dalam beberapa tahun terakhir ini, 2 tahun lebih gitu kan, yaitu wabah penyakit COVID-19. Kita tahu itu nggak cuman dampaknya nggak cuman ini ya, nggak cuma satu negara tapi internasional ya. Dan dampaknya tuh nggak cuma sisi kesehatannya doang, tapi ternyata ekonominya kena, politiknya kena, semuanya kena gitu. Bisa dibahas dalam berbagai sudut pandang gitu, angle gitu teman-teman. Kenaikan harga sembako itu juga penting sih dari segi kepentingan kan, kepentingan orang banyak banget nih urusan kenaikan harga sembako gitu teman-teman. Lalu relevansi, nilai berita kedekatan, relevansi yaitu kedekatan peristiwa terhadap khalayak secara geografis, psikologis, dan ideologis. Kalau teman-teman lihat kan geografis, pastinya semakin dekat suatu peristiwa itu semakin tertangkap, gimana ya, semakin menarik perhatian kita gitu. Entah itu di kawasan mungkin dekat, misalnya aku warga Bekasi gitu, wah tadi pagi kalau teman-teman ngikutin berita atau media sosial kan lagi ada heboh tuh tabrakan, eh, nabrak tiang deh kalau nggak salah, terus bikin macet lalu lintas di kawasan Bekasi. Itu aku merasa, oh ini kawasan mana nih, aku udah mau keluar rumah nih deh. Geografis seperti itu. Sedikit lebih luas, kawasan ASEAN mungkin, apa yang terjadi di kawasan ASEAN, misalnya eh, apa eh, konflik antara ASEAN, antara Indonesia di ujung-ujung Indonesia Malaysia gitu, siapa tahu kan itu juga bisa memiliki nilai berita yang tinggi karena kedekatan kita dengan negara tetangga kita, negeri jiran. Lalu dari segi psikologis, ketertarikan budaya, kultural, pikiran, perasaan, kesukaan atau kejiwaan seseorang dengan suatu objek, peristiwa atau berita. Ini biasanya teman-teman berita-berita terkait dengan gaya hidup mungkin. Aku cukup banyak ya bergelut di dunia gaya hidup. Aku tidak terlalu banyak di kawasan politik. Maksud aku pernah handle politik, tapi aku akhirnya lebih banyak di kawasan kesehatan, gaya hidup, dan urusan psikologis tuh banyak juga nih yang mengikutinya. Maksudnya uh, apa ingin tahu gitu, ketertarikan budaya, misalnya nulis-nulis terkait dengan konser-konser instrumental atau konser-konser budaya gitu. Banyak kok ternyata
masyarakat Indonesia yang menyukai budaya gitu kan, apalagi entah budaya dalam negeri, entah budaya asing gitu yang menarik perhatian masyarakat gitu teman-teman. Lalu dari segi kesukaan, misalnya berita-berita kami terkait dengan hobi, itu kan kesukaan ya, hobi para runners, itu tuh dicari loh teman-teman, kayak wah mau ada maraton di mana gitu, nah itu kehebohannya tuh dicari itu, atau enggak orang-orang yang lagi pengen mulai running, mulai olahraga, entah olahraga renang kah, orang olahraga diving, atau enggak yang lagi sempet heboh juga jump rope gitu kan, lompat tali gitu, kayak gitu-gitu teman-teman. Itu juga memiliki nilai berita dan dicari oleh masyarakat yang tentu saja memiliki ketertarikan yang sesuai dengan yang mereka sukai gitu. Dari segi ideologis tentu saja kayak misalnya kedekatan keyakinan, misalnya sama-sama muslim ya. Kita tahu kita negara muslim terbesar di dunia dan isu apapun terkait dengan muslim bisa heboh gitu. Kalau teman-teman ingat ada majalah di Prancis, apa ya judulnya? Erdo kalau nggak salah. Apa gitu yang katanya menjelek-jelekan Nabi Muhammad, demonya di sini gitu, demonya di depan kedutaan Prancis gitu kan, tuh kehebohan itulah terjadi. Atau enggak kebijakan terkait dengan di kawasan Prancis, kalau nggak di Prancis juga yang nggak ngebolehin orang pakai kerudung, hebohnya di sini juga tuh. Eh, apa karena merasa dekat kan ya masyarakat kita itu, akhirnya heboh, mereka itu demonstrasi di depan kedutaan besar yang bersangkutan di Jakarta. Itu ya rajin sih, tapi karena dia merasa dekat gitu dan nilai-nilai berita itu sangat diperhatikan oleh masyarakat kita yang kebanyakan muslim, nilai berita-berita seperti itu juga hitsnya tinggi sekali gitu teman-teman. Lalu terkait dengan human interest, ini juga menurut aku memiliki nilai berita yang tinggi ya. Artinya masyarakat Indonesia itu suka berita-berita human interest. Kayaknya gak cuma Indonesia deh, semua orang suka berita tentang human interest. Ketika banyak berita-berita kayak cuma ngomong doang, tapi kalau berita-berita human interest tuh seneng aja gitu loh masyarakat kita untuk menontonnya ataukah membacanya, yaitu peristiwa-peristiwa yang menyentuh perasaan kemanusiaan, human touch, misalnya perbudakan dan penganiayaan, perjuangan bangsa yang masih dijajah, Palestina, atau peristiwa apapun yang dapat menimbulkan efek emosi dan menimbulkan simpati. Contohnya yang beberapa hari lalu ya, sempat heboh juga bagaimana ayah Brigadir J mewakili anaknya melakukan wisuda gitu kan. Terus kalau teman-teman ngelihat di TV, di media sosial ataupun di berita-berita online gitu, ayah Brigadir J menangis wakilkan anak dalam wisuda gitu teman-teman. Nah, itu kan human touch ya, bagaimana itu sedikit juga dramatis itu di sebelahnya, tapi ya itu terkait dengan human tentang perasaan lah, kemanusiaan gitu. Atau enggak kalau teman-teman ngelihat suka banget kan di kawasan Trans TV tuh sering banget tuh bagaimana membantu orang gitu, itu banyak loh, pasti itu banyak banget yang nonton ataupun yang baca gitu, sedih gitu, belum lagi ditambah lagu-lagunya Ebit G Ade gitu, itu memiliki nilai berita tinggi teman-teman, karena apalagi netizen Indonesia sangat menunggu nih berita-berita seperti itu. Mungkin mereka tuh merasa dekat kali atau pernah merasakan gitu atau membayangkannya itu sedih banget gitu, sehingga berita-berita itu menarik perhatian mereka. Lalu dari segi dramatis juga, sebuah cerita atau peristiwa yang mengguncang perasaan pembacanya dramatis bisa menjadi berita yang menarik tentu saja. Peristiwa semacam itu bisa mengajak pembaca larut dalam cerita. Misalnya menang jadi Miss Indonesia, X sujud pada ayahnya yang tukang beca. Kalau teman-teman pernah dengar beritanya, teman-teman, ini bukan di Indonesia ya, ini contoh saja judulnya, tapi memang itu pernah, entah di Miss Thailand apa Vietnam ya, aku agak lupa. Jadi dia tuh perempuan itu cantik tentu saja, ikut pageant, terus ketika dia udah menang, dia malah sujud kepada ibunya yang ternyata seorang ini pemulung gitu, dan dia tetap bangga dengan hal itu. Nah, kisah-kisah dramatis dia tuh
viral waktu itu beberapa waktu lalu. Mungkin teman-teman pernah mengikuti ya isu itu. Dan isu-isu dramatis tuh banyak ya, nggak cuman itu doang, banyak banget teman-teman. Atau kisah-kisah bagaimana seorang anak misalnya anak tukang beca yang akhirnya jadi S3 gitu. Itu kan berita-berita yang juga dicari orang gitu kan, orang lagi mikir oh bisa ya orang kayak gitu menyekolahkan anaknya sampai setinggi itu gitu. Itu itu dramatis sih. Itu belum lagi dramatis kalau misalnya bagaimana dia meles apa lolos dari sebuah kecelakaan. Itu juga kalau misalnya diceritakan lebih detail itu lebih dramatis lagi sih. Itu kan sebenarnya udah banyak ya video-video yang viral-viral kayak gitu, tapi kalau berita itu ditulis juga dalam bentuk tulisan, jadi nggak video, itu tetap menarik banyak perhatian teman-teman. Nah, lalu nilai berita selanjutnya adalah dari segi keanehan atau keunikan. Oddity, disebut juga oddity atau uniqueness. Keluar biasaan, keunikan, ketidaklaziman, ketidakumuman, tidak umum gitu. Hal yang unik, tidak lazim, aneh, tidak biasa. Manusia itu cenderung ingin tahu tentang segala hal yang unik dan aneh. Hal-hal yang belum pernah atau tak bisa ditemui dalam kehidupan sehari-hari dan menarik perhatian. Itu pastinya sangat dicari ya, apapun keanehannya. Ketika dulu, aku nggak tahu nih teman-teman sempat tahu nggak sih ada sirkus-sirkus yang misalnya kambingnya itu bercula sekian, banyak gitu, nggak cuma 2 gitu, tapi banyak gitu. Atau ada ular kepala 2, hal-hal kayak gitu tuh pastinya menarik perhatian publik sih, hal-hal kayak gitu. Atau bahkan kehebohan, eee, apa ya, ini, dukun Nara ada di Mandalika, ingat kan itu sempat heboh ya, itu juga keanehan khususnya bagi orang bule tentu saja, dan sebagian dari kita juga masih menganggap hal itu aneh dan unik dan mau gitu pemerintah meng-hire dia untuk tampil jaga hujan, entah benar atau enggak itu terjadi, walaupun BMKG akhirnya memberikan statement juga bahwa hujan itu stop bukan karena si Rara, tapi memang karena cuaca yang sedang terjadi gitu kan. Lalu nilai berita selanjutnya adalah terkait dengan dampak. Seberapa besar sih dampak suatu kejadian? Seberapa banyak nih orang yang terkena dampak? Seberapa luas, seberapa lama pula dampak tersebut bisa dirasakan? Semakin besar dampak dari suatu peristiwa, maka akan semakin tinggi pula nilai beritanya. Misalnya banjir, terorisme, atau kejadian yang berdampak luas lainnya. Banjir, kita tahu ya, bencana alam di Indonesia tuh kayak tiada habisnya. Entah itu dari mulai banjir bandang kah, tsunami kah, apa gempa bumi kah, apa itu yang di kawasan Palu waktu itu yang rumah tuh sampai jalan apa, aku agak lupa deh namanya. Teman-teman pasti inget tuh bencana di Palu. Itu kan memberikan dampak yang luas sekali ya teman-teman. Kita sebagai negara yang berada di ring of fire, jadi kita seolah sudah terbiasa mendapatkan berbagai bencana itu, walaupun tentu saja kita masih terus perlu waspada teman-teman. Terorisme, ya ampun, kalau teman-teman mengikuti berita terorisme, dari mulai ditemukan rakitan bom di Bekasi, di Depok, ataupun di beberapa daerah Indonesia, atau isu-isu terkait dengan organisasi-organisasi Islam yang diduga eh, memupuk isu-isu terorisme di anggota-anggotanya, itu banyak sekali ya di Indonesia menurut aku. Lalu atau kejadian-kejadian berdampak luas lainnya, itu sangat menarik perhatian publik teman-teman. Nah, mungkin ini sharing aja, kayak dari mana sih ide dalam membuat berita? Kalau di Tempo teman-teman, kita itu membuat berita itu bisa dari mana saja.
kita bisa ide itu datang dari reporternya, datang juga dari editornya, datang juga dari pengamatan panca indera, lalu diskusi ruang redaksi dan pembicaraan netizen. Netizen tuh kayak mungkin akhir-akhir ini kan ya heboh karena kita tahu bahwa netizen tuh kalau udah mulai trending entah di Twitter kah, entah di Google Trend kah, kalau teman-teman ngikutin ya, itu semua menarik perhatian kita para jurnalis gitu. Kalau dulu teman-teman senior-senior aku mengatakan bahwa ide cerita itu bisa benar-benar dari mana saja. Even mereka lagi ngomong di warung kopi, hal-hal yang paling mudah gitu bisa mereka akhirnya tulis gitu, tulis dalam tulisan akhirnya panjang, in depth lagi kayak gitu teman-teman. Dulu senior aku juga sempat bilang bahwa mereka itu bisa loh dapat ide tulisan dari surat pembaca. Mereka tuh awalnya ngelihat oh surat pembaca ya satu kok ngomongin terkait dengan isu A gitu, terus tiba-tiba besoknya oh ada surat pembaca lain kok mirip nih isunya sama aja nih, emang ini banyak ya kasusnya. Nah berawal dari situ aja tiba-tiba bisa tuh jadi liputan investigasi teman-teman kayak gitu. Dan itu isu-isu seperti itu, entah isu dari reporter, isu dari editor, pengamatan panca indera gitu kan, itu semua biasanya kami bahas di ruang redaksi kami. Apa yang dibahas di ruang redaksi? Maksudnya apa ini yang perlu dibahas? Apa dipoles gitu kan? Biasanya kita tuh dibantai tuh biasanya tuh ditanyain. Kenapa itu menarik Amal? Kenapa isu itu perlu banget untuk diangkat? Karena begini. Biasanya kami kalau yang ngusul tuh, kami yang mengusulkan ide untuk menulis itu, kami udah riset panjang gitu. Kami udah punya bahan apa aja nih terkait hal itu. Misalnya korupsi A gitu. Kamu udah dapat bahan apa aja? Oh, aku udah dapat bahan nih dari KPK udah bocorin ini. Emang KPK-nya enggak, biasanya ada kenalan gitu atau enggak dari siapanya gitu. Dia bagi-bagi informasi kepada kami. Atau enggak, kalau apakah sering ide-ide kami itu ditolak di rapat redaksi? Sering, teman-teman. Itu biasanya kalau misalnya dianggap enggak itu terlalu itu dampaknya itu enggak berat gitu, itu kayak cuma omongan receh doang, itu bisa terjadi. Atau enggak dianggap bahwa berita itu cuma hanya sebagian komunitas saja dan akhirnya ide kami itu ditolak, itu juga bisa terjadi. Atau dianggap bahwa wah bahan yang kami punya itu tidak terlalu dalam sehingga untuk membuat tulisan 4 halaman majalah itu tidak bisa gitu. Itu bisa juga terjadi teman-teman gitu. Jadi yang pasti usulan dulu gitu, dan usulan aja susah gimana. Itu biasa teman-teman ini ya, teman-teman majalah, teman-teman ya. Jurnalis-jurnalis majalah. Tapi kalau di online kami rapatnya eh, kayak tiap hari, terus tetap saja sih kami dibantai gitu kan di rapat redaksi. Tapi karena sekarang by online kami lebih menggunakan Zoom atau enggak di WhatsApp group gitu, ngomongin tiap pagi gitu, kamu nulis apa hari ini, kamu nulis apa hari ini gitu teman-teman. Nah, ini beberapa contoh, enggak cuma Tempo, tapi juga ada Kompas, ada juga Mojok. Aku cuma mau ngasih tahu bahwa eh, semua tulisan itu, semua gimana ya, nilai berita itu bisa kita angkat gitu, jenis-jenis berita itu bisa kita angkat. Verdi Sambo tentu saja ya, ini masuk kayak nilai berita dari segi trennya, dari segi kepentingan publiknya, dramatisasinya, itu tinggi banget ya kata-kata di Verdi Sambo ini. Diberhentikan tidak hormat, Polri keputusan kolektif kolegial. Ini lagi heboh banget lah urusan Verdi Sambo ini, dari apapun dibicarain di Verdi Sambo. Lalu Citayam Fashion Week, nah ini warga Jakarta khususnya ya yang ngerasain banget, dan tren isu ini sampai kemana-mana akhirnya, sampai ke kemana tuh, di Sumatera Barat. Kalau teman-teman ngikutin beritanya, sempat ada pula warga yang camat kalau nggak salah, camat yang mengikuti Citayam Fashion Week ala-ala akhirnya malah dibully oleh MUI Sumatera Barat gitu karena dinilai menampilkan pakaian yang terlalu menampilkan lekuk tubuh gitu.
Lalu itu pro dan kontra tentu saja. Itu berita Citayam Fashion Week ini kita lihat bahwa memiliki nilai berita dari segi trennya, terus dari segi apalagi tuh dampaknya kemana-mana kan ya. Bandung akhirnya mengikuti kegiatan itu. Lalu sampai Mbak Im Wong heboh ngomongin terkait dengan kasus hak ciptanya kan, kalau teman-teman ngikutin juga isunya teman-teman. Nah itu ada. Nah ini yang menurut aku lucu ya, bagaimana si mojok.co ini mengangkat Yakult Lady. Kayak aku nggak tahu nih di Malang sama di Surabaya ada juga nggak sih Yakult Lady Mas dan Mbak, atau teman-teman di luar Jakarta, Jabodetabek? Iya, masih ada, Kak. Ada juga Biasanya ya? bawa iya, biasanya bawa motor atau sepeda gitu. Iya, di Malang ya. Oh, di Malang lumayan. Berarti di Surabaya harusnya ada juga ya, Mas ya? Ada juga. Ada Banyak sih, juga ya. banyak sih. Heeh. Ya, ini yang menurut aku lucu ya, bagaimana si mojok.co ini mengangkat isu terkait dengan Yakult Lady yang mungkin kita anggap bahwa ya udah, they are just penjual gitu kan, penjual ibu-ibu gitu. Tapi ternyata dia mengangkat isu itu diangkat lebih besar lagi nih. Ada sindikatnya, membongkar sindikat gitu sang ahli susur ganggang perumahan. Apa yang mereka lakukan ternyata tugasnya nggak cuma jualan, tapi juga ngajak ngobrol orang-orang dan bahkan juga jadi ngomongin terkait dengan ibu-ibu tuh pada curhat kayak Cold Lady itu, aku baca beritanya dan itu menurut aku lucu ya. Lalu ada tips pramugari untuk menenangkan anak yang berisik selama di pesawat. Itu mungkin beberapa orang menganggap itu receh kali ya. Tapi menurut aku berita ini tuh pastinya dicari tahu sekali oleh eh, para pramugari. Kita punya banyak ya, ada asosiasi pramugari kita yang banyak gitu, dan mungkin tentu saja masih ada beberapa masyarakat yang baru gitu kan, mereka baru jadi pramugari. Nah, tips-tips kayak gini tuh Kak, aku sih meyakini bahwa sangat membantu bagi khususnya pramugari-pramugari kita gitu teman-teman. Ini cuma sebagian banget kalau teman-teman ngelihat di media online, entah tempo.co, entah media-media online nasional ya, banyak sekali hal-hal atau angle-angle berita yang kita angkat gitu teman-teman. Nah, naratif ala Tempo. Nah, oke, sebelum ke sini aku mau tanya-tanya dulu dong. Teman-teman kalau dengar Tempo tuh apa sih dalam pikiran teman-teman tuh? Ada yang mau sharing-sharing nggak? Ada yang mau sharing-sharing nggak teman-teman? Apa kalau teman-teman mikir Tempo tuh apa sih langsung di benak teman-teman? Aku dulu boleh, Mbak? Boleh, Mas Fauzan, silakan. Iya, yang pasti aku dulu waktu saat waktu kemarin pilpres gitu kan ya, semua media ada condong ke sana, condong sini. Kalau aku lihat sih Tempo relatif lebih ini independen sih. Kemudian juga beberapa kali menghasilkan beberapa berita investigatif yang kayaknya sangat ini ya, menyasar pada pejabat yang hebat banget. Misalnya kayak kemarin terakhir tuh kasus itu ya, kasus menteri yang terlibat antigen itu. Kalau nggak salah itu Tempo juga yang ngulik. Iya. Ya, makasih. Ya, terima kasih Mas Fauzan, terima kasih banyak. Ya, biasanya kayak jelek-jelek justru sebenarnya kami Mas Fauzan dianggapnya gitu. Dianggap netral, terima kasih banyak. Kami berusaha untuk netral Mas Fauzan, tapi tetap saja selentingan-selentingan masyarakat luas pro dan kontra terkait hal itu masih tetap ada. Mungkin ada teman-teman yang lain mau memberi tanggapan? Teman-teman kalau mikirin tahu Tempo tuh apa sih teman-teman? Kalau dari saya, ya, silakan Mas Surya. Tempo itu apa ya? Kayak kawah candra di mukanya buat jurnalis sih. Jadi jebolan dari sana sudah pasti hebat semua sih. Kalau yang saya tahu sih seperti itu Tempo. Amin, amin dulu deh Mas, amin. Kami terus belajar Mas Wirya. Kami benar-benar terus belajar. Kami digembleng dalam-dalam sih menurut aku oleh para senior-senior kami. Tapi menurut aku sih nggak semuanya tentu saja berproses ya.
Baik, terima kasih banyak Mas Wirya. Mungkin ada satu lagi terakhir mau berpendapat. Oh, suka sama cover majalah yang dibuat Tempo, pernah lewat di Twitter atau Google Kak. Iya ya benar Mbak Agista, benar banget. Eh, Cover sebagai sharing aja teman-teman. Kami membicarakan semua, kami mendiskusikan, khususnya kalau majalah ya. Majalah tuh rapatnya tuh panjang dan lama dan berkali-kali dan bikin rempong deh pokoknya. Itu saya gitu. Itu saya menganggapnya seperti itu. Dan kalau cover teman-teman, tim desain itu biasanya eh, mengikuti rapat redaksi kami. Biasanya setahu saya bukan anak majalah, tapi saya pernah jadi tim majalah gitu. Saya jadi ngikutin. Kami tuh biasanya seminggu tuh 2 kali rapatnya, entah Senin, satu lagi Rabu atau enggak Kamis. Biasanya kalau Senin yang tadi aku bilang sharing-sharing ide nih, pada mau nulis apa kayak gitu kan. Nah, terus dibantai tuh di rapat redaksi biasanya. Kamu gak usah nulis itu terlalu jelek atau enggak. Nanti ada tim redaksi keseluruhan bilang sebaiknya jangan ambil angle yang itu, ambil aja dari segi sudut pandang A, B, C, D, F, G gitu. Nah, nanti itu awalnya. Nanti hari Rabu atau hari Kamis itu biasa dicek lagi, kami ada rapat lagi teman-teman. Kami akan dilihat nih seberapa banyak nih seberapa banyak nih bahan yang sudah teman-teman dapat gitu kan. Misalnya dari segi desain, tim desain tuh biasanya akan ikut rapat itu dan ngobrolin bagusnya nih kayak judul kita yang ini aja, kita angkat cover yang ini aja. Nah, kamu kira-kira kalau menulis ini sketsanya kayak gimana? Nah, itu dan itu dipantau teman-teman sama tentu saja pemret kami dan bos-bos kami. Nah, sehingga itulah cover-cover kami dianggapnya cukup cukup mewakili seluruh isi berita kami dalam satu edisi itu. Gitu teman-teman. Kita boleh nanti kalau misalnya ada pertanyaan terkait seluk-beluk itu nggak apa-apa. Nah, aku cuma mau sharing terkait dengan jurnalisme naratif. Ini menurut senior-senior aku, ada yang bilang bahwa jurnalisme itu jurnalisme sastra gitu kan. Mirip dalam menulis sastra. Lalu jurnalisme naratif nih yang saya tahu adalah kami itu kuat di deskripsi. Kalau ada teman-teman mungkin pernah dengar bahwa kalau kita baca tulisan di entah Tempo, entah berita-berita yang lebih bernarasi gitu, jadi dianggap kita itu lagi berada di situasi itu. Kita itu berada di ruangan itu dan kita bisa membayangkan nih apa yang kira-kira terjadi. Nah, agar pembaca bisa merasakannya, kita benar-benar harus kuat di deskripsi. Kalau dalam bahasa wartawannya reportase. Mungkin teman-teman yang jurnalis mahasiswa broadcasting nih harus latihan banget bagaimana mereportase gitu, sedetail-detailnya. Lalu kita tuh perlu banget untuk kuat menggunakan panca indera kita, teman-teman. Panca indera gak cuma mata ya, tentu saja hidung, aroma, ataupun juga apalagi pendengaran, isu-isu di sekitar kita nih ngomong apa gitu-gitu teman-teman. Jeli, kita harus jeli, apapun kita detail gitu melihatnya gitu. Dan wah ini kehapus nih, perbedaan dengan berita TV. Nah, kita benar-benar harus, kan TV kan sekarang udah semakin banyak ya teman-teman, beda dibanding dulu. Tempo itu udah 50 tahun ya, for your info teman-teman. Dan ketika dulu TV mungkin tidak terlalu hits seperti sekarang gitu banyak, karena dulu kan cuma TVRI doang. Nah, Tempo tuh membantu tulisan, khususnya tulisan yang mendalam itu membantu kami untuk memberikan bayangan lebih kepada pembaca atas situasi yang sedang kami tulis. Kami di Tempo teman-teman sangat digembleng terkait dengan menulis deskripsi ini gitu. Bagaimana aku sharing aja bagaimana dulu orang yang terduga jadi ini aja, terduga jadi
korupsi, orang yang terduga korupsi teman-teman, aku disuruh biasanya nungguin tuh berapa lama di depan rumahnya gitu. Aku harus ngeliatin ini kawasan rumahnya itu apakah kawasan kaya kah atau enggak, bagaimana nih keadaannya gitu. Itu deskripsi itu tuh harus detail sekali karena aku biasanya ditanya-tanya lebih dalam oleh bos-bos aku dulu. Dulu aku pernah datang misalnya mereportase rumah kos, sebenarnya kos seorang anggota pajak di kawasan SCBD. Itu dari mulai aku bingung nih di mana lah orang-orang itu. Jadi malam sebelumnya itu dia habis digeledah KPK. Terus kita nggak tahu itu yang digeledah tuh di kawasan mana, kita cuma tahu rumah kosnya itu di belakang BNI, di belakang LIPI gitu. Ya udah aku kayak cuma naik keliling-keliling tuh bawa motor tuh nanya-nanya orang lagi nyapu-nyapu. Karena kemarin ada KPK ya di sini ya. Iya mbak, di mana rumahnya di mana? Itu tuh mbak di RT sana. Rumah RT sana yang mana? Ya udah akhirnya ke sana reportase emang seperti apa sih yang digeledah gitu. Apakah kami diusir? Tentu saja. Ada kami kadang diusir, kadang kami ya dibolehin, kadang ada yang mau memberikan informasi bagaimana kondisinya kemarin. Atau kami cuma nggak ditanya, biasanya pertanyaan-pertanyaan kami kayak, emang orang ini sering ya nginep di sini? Bukannya ini kos-kosan? Iya sering kok. Dia tinggalnya sendirian? Iya dia sendirian. Kayak gitu teman-teman. Nah hal-hal itu tuh menurut aku tuh penting untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa entah sosoknya, entah eh, latar belakangnya tuh seperti apa, kegiatan hari-harinya tuh seperti apa. Atau panca indera teman-teman. Ini di TV mungkin tidak terlalu terlihat gitu. Maksudnya kan kalau TV kan ngelihatnya eh, pandangan mata kebanyakan atau enggak telinga, indera telinga gitu kan, indera pendengaran. Tapi dulu saya tuh pernah wawancara Pak Raden, pendongeng yang sudah meninggal almarhum gitu. Waktu itu aku nulis apa aku lupa, aku tuh wawancara dia gitu dan kalau nggak salah tulisan kami itu terkait dengan bagaimana nih para pendongeng dulu-dulu yang tenar sekarang seperti apa kondisinya. Nah di situ saya benar-benar kayak panca indera kami itu diminta untuk lebih 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 sensitif gitu. Kayak waktu itu ternyata rumah Pak Raden itu sorry di gang sempit sekali gitu. Jadi kayak di kawasan Jakarta Barat kalau nggak salah ya, ingat saya Jakarta Barat, di kawasan Jakarta Barat entah mana aku lupa. Itu jalannya itu sempit, jadi mobil aja nggak bisa masuk dan kalau misalnya motor berselisih jalan aja sangat susah gitu. Dan rumah Pak Raden tuh nggak terlalu besar, tapi ternyata juga dia tidak terlalu terurus karena eh, maaf ketika kami duduk di ruang tamunya gitu aroma pipis tikus itu, kencing tikus itu, pesing gitu sangat terasa gitu. Dan eh, mungkin itu beberapa menganggap bahwa itu tuh nggak bagus untuk kami tuliskan, tapi dengan saya tetap mendeskripsikannya dalam tulisan saya saat itu memberikan makna kepada pembaca bahwa begini loh para pendongeng-pendongeng dulu kita yang berjaya, tapi sekarang mungkin tidak terlalu dipandang lagi oleh masyarakat atau bahkan keluarga gitu, dia tinggalnya seorang diri gitu dan kurang terurus kayak gitu sih teman-teman. Dan setelah itu beberapa waktu kemudian sebelum dia meninggal, si Pak Raden tuh dapat rumah kalau nggak salah dari RCTI apa dari mana gitu sih teman-teman. Itu kan bisa memberikan dampak ya harapannya tulisan-tulisan kami seperti itu. Nah, keuntungan memiliki jurnalisme naratif itu teman-teman memiliki satu kekuatan lebih dibanding penulisan berita lainnya, yakni memikat setiap pembaca dengan menghadirkan tokoh, adegan, dan juga setting, sehingga pembaca dapat ikut merasakan kejadian tersebut. Tentunya tantangannya adalah membutuhkan waktu yang banyak untuk persiapan demi mendapatkan detail informasi. Nah, dengan adanya tantangan itu teman-teman, kami tuh gak bisa nulis
tulisan yang bernarasi, artinya memiliki narasinya panjang, kami nggak bisa disejajarkan dengan berita-berita breaking news, berita-berita Sambo yang kayak every minute, every second gitu selalu diupdate oleh berbagai media, itu susah kami lakukan kalau misalnya menggunakan jurnalisme naratif. Tapi memang keuntungannya itu kita bisa menghadirkan adegan-adegan, settingnya gitu. Jadi seolah para pembaca itu bisa ikut merasakan kejadian tersebut. Aku pernah dapat cerita ya dari senior aku, bagaimana dia menuliskan isu-isu gitu di DPR gitu dari perspektif mana. Dia itu menggunakan perspektif orang dulu kan telepon tuh nggak dimiliki oleh semuanya ya, jadi orang-orang DPR lah, orang-orang kaya lah yang memiliki telepon, dan ada orang yang tugasnya adalah bersih-bersih telepon gitu, bersih-bersih telepon di setiap ruangan gitu. Nah, seniorku itu mendapatkan cerita justru dari dia gitu. Jadi bagaimana seorang OB ya, kalau kayak gitu kan kegiatan lebih ke OB ya, bersih-bersih gitu, membersihkan telepon, membersihkan ruang meja gitu. Bagaimana OB itu mencuri dengar gitu ide-ide omongan-omongan pejabat gitu. Nah, itu kan dia mendeskripsikannya dari perspektif si OB. Dan itu menurut aku unik ya. Jadi nggak cuman dari perspektif umum aja gitu, tapi dari perspektif OB yang ya kita tahu lah, OB itu kan biasa kan kemana-mana dan dia pasti mencuri dengar, melihat keadaan walaupun selalu diam gitu teman-teman. Nah, ini aku statement dari Janet Steele ya, dosen mata kuliah naratif journalism di Universitas George Washington USA dalam Journalistic Fair 2012. Jangan memakai gaya naratif jika Anda tidak memiliki waktu yang banyak untuk menulis dan tidak punya banyak detail informasi untuk ditulis. Nah, ini balik lagi ke tantangan ya teman-teman. Kami jurnalisme naratif. Kalau teman-teman ngelihat ya, media-media online sekarang kan banyak ya sifatnya. Artinya ada mungkin teman-teman Detik yang flash sangat cepat gitu, breaking news langsung jadi berita gitu, atau yang pokoknya cepat-cepat lah mereka. Kami tidak unggul dalam hal itu, tapi kami cukup unggul dalam hal kedalaman. Kami berusaha untuk nulis lebih dalam lagi gitu teman-teman, sehingga tadi yang sempat dikatakan Mas Fauzan juga investigasi ya. Nah, alhamdulillah kami merasa cukup unggul dalam hal investigasi, sehingga masih banyak nih media-media lain yang mengajak kami kolaborasi dalam hal investigasi terkait berbagai isu gitu. Ini cuma beberapa banget ya cover majalah Tempo. Ini adalah edisi Hari Kemerdekaan. Ini biasanya kalau kayak gini teman-teman, ini adalah edisi gawat darurat. Artinya ada momen spesial lah. Kami ingin mengangkat sosok pahlawan kita yang ditulis dari berbagai perspektif. Biasanya kami nulis ini entah kami wawancara para keturunannya, para sahabatnya, atau buku gitu. Buku-buku yang sudah ngomongin terkait dengan Chairil Anwar. Dan tentu saja yang selalu diajarkan dan ditanamkan oleh senior-senior kami adalah apa angle yang belum pernah ditulis dalam berbagai buku-buku yang ada gitu. Nah, kami biasanya menggait informasi-informasi itu, kemudian kami tuliskan kembali dalam edisi-edisi khusus kami. Nah, ini aku mau angkat terkait dengan ini ya. Kalau tadi Mas Fauzan katakan berita-berita kami itu berita tentang politik, petinggi-petinggi atas gitu, atau pokoknya yang konflik-konflik tuh biasanya Tempo banget. Enggak semua teman-teman. Ini adalah menurut aku salah satu edisi Tempo yang banyak sekali ya, banyak sekali yang di pembacanya. Ini laris manis teman-teman. Sampai Kementerian Pariwisata mau membayar kami untuk cetak ulang sekian eksemplar lagi, ratusan eksemplar. Gara-gara ini
laris sekali. 100 surga Indonesia. Apa yang diceritakan? Tentu saja terkait dengan 100 surga yang ada di Indonesia, pariwisata Indonesia yang keren banget. Lihat nih judul Boy Thohir dan Bohir suap SKK Migas itu cuma seupil doang. Tapi yang digedein justru urusan pariwisatanya, dan memang ini salah satu bagus banget ya. Kalau teman-teman dapat edisi ini, aku nggak tahu teman-teman mungkin bisa cari di berbagai kalau fisiknya cari di berbagai online, ada yang jual kalau nggak salah, atau kalau mau PDF-nya juga bisa di tim riset kami ada di kantor kayak gitu teman-teman. Tentu saja kalau dalam hal tulisan pariwisata yang diutamakan adalah deskripsi. Tadi yang aku bilang jurnalisme naratif. Deskripsi bagaimana para penulis-penulis kami mendetailkan apa yang terjadi, suasana-suasana yang mereka rasakan ketika mereka mendatangi 100 surga destinasi wisata di Indonesia. Selain tentu saja foto-foto yang eksotis ya teman-teman akan lihat di situ. Nah inilah karikatur. Kalau teman-teman lihat, mungkin menurut aku sih ini sebenarnya juga naratif ya, bagaimana kayak gambar tapi juga memiliki narasi gitu. Ini gara-gara kasus ini teman-teman, FPI ngegeruduk kantor kami. Agak lucu sih, tapi ya itu yang terjadi gitu. Bagaimana aku ingat polisi-polisi tiba-tiba dari kantor kami di depan gitu membuat barikade gitu agar kami nggak diseruduk oleh tim FPI yang berada tidak jauh dari kantor kami. Mereka tuh di kawasan Ben Hill, di kawasan Karet Ben Hill. Kami di kawasan Palmerah, dan banyak juga ternyata yang datang. Gitu teman-teman. Oh ya, tadi kan ada jurnalisme foto ya teman-teman. Ini menurut aku juga gimana ya, walaupun naratif mungkin lebih identik pada tulisan-tulisan kami, tapi foto-foto kami juga bisa bercerita, bernarasi gitu. Ini salah satu karya teman kami, Aditya Noviansyah. Kalau ada yang ingat ini kasus apa? Ada tulisannya di bawah. Penembakan di Jalan Tamrin. Warga Jakarta pasti heboh. Tentu saja tidak hanya heboh gara-gara ada tukang sate yang jualan di pinggiran Sarinah sana, tapi ada penembakan ya di pos polisi di kawasan Jalan Tamrin itu. Dan alhamdulillah fotografer kami berhasil menangkap momen itu, karena dia kan nggak tahu ya apa yang dia potret. Yang aku tahu tuh ceritanya dia itu langsung naik ke atas jembatan, dia memotret kawasan-kawasan yang ramai ini, dan ternyata ada nih polisi orang-orang yang bawa senjata gitu kan. Nih, dia yang bawa senjata nih. Gitu teman-teman. Dan ini sempat heboh tentu saja, tidak senasional gitu, dan urusan terorisme kan pasti menarik perhatian dunia juga ya. Jadi media-media asing juga menuliskan berita ini di media mereka. Nah, terakhir mungkin ada teman-teman yang berniat menjadi jurnalis gitu. Apa sih kriteria menjadi jurnalis gitu? Apakah bisa gitu nulis naratif, bernarasi dengan baik gitu seperti tulisan-tulisan di Tempo? Itu bisa dilatih teman-teman. Yang paling utama adalah teman-teman perlu untuk memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, dan tentu saja kritis. Itu untuk ingin sekali gitu kalau misalnya ingin jadi jurnalis. Tapi yang hal-hal yang lainnya penting juga, tapi bisa dilatih. Keterampilan menulis tentu saja. Mau menulis cepat, mau menulis mendalam, bernarasi yang tinggi. Lalu juga kalau misalnya teman-teman bisa berbicara dengan baik, terampil berbicara, juga akan jauh lebih bagus teman-teman. Keahlian ini sangat dibutuhkan. Karena sekarang tuh kayak jurnalis tuh kita tuh harus multi talent ya, nggak cuma nulis doang. We need to speak gitu. Kita perlu banget berbicara karena persaingan kita tentu saja sudah semakin banyak juga YouTuber dan segala-galanya gitu kan. Nah, dan saya sendiri misalnya saya
beberapa kali kayak diminta jadi host di kantor gitu. Karena kan ada televisi ya, TV Tempo tuh ada. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa berbicara itu memiliki nilai plus. Lalu jago investigasi. Gak usah mikir investigasi itu gimana-gimana ya. Lebih ke stalking sih menurut aku ya. Kita harus tahu gini, ini dapat dari mana nih? Ini infonya nih opini atau fakta nih? Ini bukti-buktinya tuh mana nih? Sekarang kan disrupsi berita tuh udah di mana-mana ya. Mungkin menurut aku harusnya lebih mudah lagi sih urusan investigasi ini. Melek teknologi tentu saja ini bisa dilatih ya. Bagaimana kita teknologi sekarang udah semakin banyak banget. Ya intinya entah mau bikin presentasi tuh butuh keahlian teknologi juga ataupun keahlian-keahlian lainnya. Bahasa Inggris ini menurut aku juga memiliki nilai lebih ya untuk sebagai jurnalis karena kita tahu Indonesia khususnya Jakarta dan mungkin Bali kayak bahasa Inggris tuh sudah menjadi nilai kedua. Surabaya kayaknya juga udah mulai banyak ya masyarakat yang menggunakan bahasa Inggris. Tamu-tamu wisatawan kita sudah bukan warga lokal lagi dan forum-forum webinar-webinar kita sudah semakin mudah mendapatkan informasi-informasi in English ataupun in other language gitu. Jadi kalau teman-teman menguasai bahasa asing lagi selain bahasa Inggris itu akan jauh lebih bagus. Lalu tentang wawasan yang luas tentu saja sebagai jurnalis menurut aku itu penting banget. Bagaimana sih caranya untuk kita memiliki wawasan yang luas? Baca koran, denger TV, memantau tren Twitter ataupun media sosial gitu. Sekilas, tapi kita perlu tahu lah hal itu. Peka dengan lingkungan. Ini juga penting ya, sebenarnya masih mirip dengan kayak narasi tadi gitu, bagaimana kita menulis narasi. Kita tuh harus lebih peka lagi gitu. Ini apa nih yang salah nih dengan sekarang? Hal paling mudah adalah waktu itu kita nulis berita tentang cuaca aja. Kenapa sih ini dalam beberapa hari terakhirnya kok kayak panas banget? Kok aku tuh kayak siang-siang tuh di jalanan tuh panas banget, ada apa ya? Ternyata usut punya usut BMKG mengeluarkan statement ada masalah iklim apa gitu. Dan itu benar adanya gitu. Dan kalau misalnya kita peka terhadap lingkungan, itu akan lebih mudah lah kita untuk mengetahui, mencari rasa ingin tahu itu lebih dalam lagi gitu teman-teman. Berpikiran terbuka. Ketika kita jadi jurnalis teman-teman, kita bertemu dengan banyak sekali orang. Dari mulai yang pinter, yang biasa aja, yang difabel tuh banyak ya, entah tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunanetra gitu. Nah perspektif mereka itu kadang tidak biasa gitu sudut pandang mereka. Belum lagi kita berbicara dengan para aktivis teman-teman. Kita harus mengikuti ya apa omongan, maksudnya kita tidak mengamini tapi kita menghargai pendapat mereka yang tentu saja bisa kita tulis apabila memang sesuai fakta gitu kan. Itu biasanya kalau yang lagi heboh tuh kan ini ya feminis, kalau teman-teman ngikutin, atau nggak harus feminis lah, aktivis sih menurut aku. Aktivis tuh ada aja gitu alasan-alasan mereka demonstrasi terkait dengan apa yang mereka yakini benar. Apakah hal itu benar untuk semua orang? Belum tentu sih menurut aku. Tapi dengan pikiran kita yang terbuka, kita menghargai pendapat mereka dan kita bisa memahami kenapa pandangan mereka itu seperti itu. Dan terakhir tentu saja kita perlu sekali untuk berpihak pada fakta. Karena ketika kita bertemu dengan banyak orang, opini itu banyak banget. Salah satu yang opini itu ini ya pro dan kontra lah opini itu kan ya. Yang satu pengacara si A bilang
kliennya tidak bersalah, tentu saja yang salah adalah si B lawan dia. Pengacara B bilang klien saya tidak bersalah, yang salah tuh si A gitu. Nah, kita kalau gugat-gugat kayak gini nih apa nih? Kita tulis faktanya. Yang terjadi adalah terjadi pembunuhan, tidak ada peluru di tubuh korban. Korban meninggal tanggal sekian, tidak ada CCTV saat itu, CCTV rusak dan pelaku membuang CCTV itu atau merusak CCTV itu kayak gitu. Nah, kita tetap berpihak pada fakta. Gitu teman-teman. Jadi intinya kalau teman-teman ingin jadi jurnalis, boleh banget teman-teman. Oke, kayaknya udah habis teman-teman. Terima kasih.